Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wala hawla wala quwata illa billah. Nawaiنا ta'allum wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal mudhakarata wa tadhkir wal ifadata wal istifada wal hathala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wa du'a ilal huda wa dilala alal khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi minallahi ta'ala. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Adada kulli harfin kutiba au yuktabu abadal abidin wa dahrad dahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma ja'al anfusana mutmainnah tu'minu bi liqa'ik wa taqna'u bi ata'ik wa tardha bi qada'ik. Allahumma ya man biyadihi maqalidul umur kulliha wa ilahi yarji'ul amru kulluh, ya fattah ya alim iftah alaina fathan qariba. In tastaftihu faqad ja'akumul fatah, inna fatahna laka fatham mubina, nasrun minallahi wa fathun qarib. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah birahmatika ya arhamar rahimin. Qala al musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa ulumikum fid darain amin. Fagassir ya akhi amalaka wal yakun ajaluka nasba ainek wa amaluka wara'a dhahrik wasta'in ala dhalika bil ikthari min dhikri hadhimil ladzat wa mufarriqil jama'at wa tafakkar fi man daraja amamak minal ma'arifi wal qarabat washtash'ir qurbal maut fa innahu aqrabu ghaibin yuntadhar wa kun musta'iddan lahu mutakhawifan hujumahu fi jami'il halat. Masih di dalam pembahasan panjang angan-angan, di mana pembahasan kita kemarin orang yang panjang angan-angan meninggalkan dunia dengan kerugian yang tidak berakhir, dengan penyesalan yang tidak berujung, tidak ada habisnya. Nah, merasa rugi, merasa menyesal itu selalu berada atau selalu bersamanya, sekalipun di saat ia berada di dalam surga mendapatkan kenikmatan-kenikmatan. Kenapa penyesalannya dan merasa ruginya itu tidak habis? Panjang angan-angan membuat ia meninggalkan kebaikan, ketaatan yang semestinya dengan kebaikan, ketaatan itu ia mendapatkan kedudukan di surga yang lebih tinggi dari surga yang ia tinggali saat itu. Mestinya bisa di surga yang teristimewa, tapi karena panjangnya angan-angan membuat ia menunda kebaikan.
membuat ia jauh dari beberapa macam kebaikan. Kebaikan yang tertunda sama dengan ia mengurangi modal untuk meraih tiket yang super istimewa surga. Mestinya misalnya dari usia 15 tahun dia bisa lakukan kebaikan. Ternyata dia menunda-nunda, di usia 40 tahun 50 tahun baru melakukan kebaikan. Berarti berapa tahun berlalu ia menjauh dari kebaikan dengan menundanya, baru ia lakukan di usia 40 atau 50 tahun. Berarti modal untuk mendapatkan surga yang istimewa berlalu darinya. Akhirnya dia masuk surga. Tapi setelah ia mengetahui dan menyadari mestinya bisa mendapatkan surga yang istimewa, gagal. Sebabnya menunda kebaikan, menjauhi kebaikan, gara-gara panjangnya angan-angan. Karena itu kali ini diingatkan kita, faqassir ya akhi amalak, persingkat, pendekkan angan-anganmu. Jangan terlalu menganggap bahwa kita masih memiliki banyak waktu di atas dunia. Jangan merasa kita masih memiliki banyak kesempatan di dalam kehidupan. Lah ketika kita tidak merasa punya banyak waktu, punya banyak kesempatan, maka kita akan mengisi waktu-waktu itu dengan hal yang berarti, yang bisa menguntungkan dunia dan akhirat kita. Karena itu Nabi SAW mengajarkan di dalam salah satu perbuatan yang selalu kita lakukan, sholat. Nabi itu ketika mau sholat berjamaah selalu mengingatkan para sahabatnya untuk apa? Anggap ini adalah sholat terakhir kalian. Jadi jangan merasa kamu habis sholat ini bisa menjalankan sholat, mau itu sholat sunnah ataupun sholat wajib. Anggap ini sholat terakhir. Nah itu kan mengajarkan kepada kita apa? Merasa tidak punya kesempatan, merasa tidak punya banyak waktu, dan ini yang terakhir. Nah, ketika kita menganggap ini yang terakhir, maka semestinya ia menjalankannya dengan sangat sempurna. Klub sepak bola, di dalam pertandingan itu ada klasemen peringkat. Setiap klub menginginkan lolos. Ketika tidak lolos, ia menginginkan bukan menjadi juru kunci, berada di peringkat yang paling bawah. Jadi ketika mereka sudah merasa nggak bisa berada di tingkat yang paling atas, mereka berusaha jangan sampai menjadi yang terbawah, sehingga di pertandingan terakhirnya itu ngotot, berusaha dengan sekuat tenaga untuk mendapatkan nilai, bisa naik
peringkat. Lah begitulah dalam sholat Nabi mengajarkan, anggap ini sholat terakhir. Nah, kalau sudah menganggap sholat terakhir, mestinya ia menjalankannya dengan sempurna, dari sebelum takbir sampai dengan salam ia menjalankannya dengan sangat-sangat sempurna. Nah, lah situ banyak pelajaran yang didapat, diantaranya tidak merasa, tidak menganggap ada kesempatan setelah ini dan ini yang menjadi yang terakhir. Itu yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, makanya faqassir ya akhi amalak. Nah, ringkaslah, pendekkanlah angan-anganmu. Nah, wal yakun ajaluka nasba ainek. Jadikan ajalnya kamu, waktu kematianmu ini selalu ada di depan matamu. Nah, jadi bayangan kita adalah kematian. Nah, jadi bangun tidur yang dibayangkan kematian, mau berangkat ke pasar yang dibayangkan kematian, di pasar yang dibayangkan kematian, di masjid, di musola, dimanapun yang dibayangkan adalah kematian. Nah, waduh, tidak bisa hidup enak kita loh. Angan-angan itu mengalihkan kita dari ingat mati, dan itu pasti muncul, tidak mungkin tidak. Nah, sahabat pernah membayangkan hal itu di saat masih bersama Nabi. Ketika bersama Nabi yang diingat akhirat, yang diinginkan hanya ibadah ketaatan, pulang mereka merasa sudah lupa dengan itu. Kenapa? Bercanda, bergurau dengan keluarganya, tertawa dan yang lain sebagainya. Nah, datang ke Rasulullah mengatakan, itulah angan-angan yang diberikan oleh Allah untuk apa? Seseorang itu bisa merasakan kehidupan di atas dunia. Kalau tidak gitu, tidak ada kehidupan di atas dunia. Nggak ada, kepingin makan A, makan B, kepingin pergi ke sana, kepingin pergi ke sini, atau bahkan mungkin menikah, nggak ada. Nah, tapi angan-angan ini masuk ke dalam kehidupan seseorang untuk apa? Orang itu bisa merasakan kehidupan, tapi jangan terlalu angan-angan itu menguasai diri kita. Nah, makanya di dalam awal-awal pembahasan angan-angan, Nabi itu selalu berdoa apa? Allahumma inni a'udzubika min kulli amalin yulhini. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari setiap angan-angan yang melalaikanku. Nah, lah angan-angan yang melalaikan itu yang terlalu panjang. Nah, yang ia merasa punya banyak kesempatan dan waktu. Lah ini yang bahaya. Nah, yang merasa punya banyak kesempatan dan waktu, masih panjang waktu saya, masih banyak. Lah ini yang angan-angan yang melalaikan. Tapi kalau sekedar ya, pendek, nah ini nggak masalah. Dan itu memang bumbu untuk seseorang bisa merasakan kehidupan di atas dunia. Wa amalaka wa dhahrik, jadikan angan-anganmu ini di belakang punggungmu. Jadi kematian di depan, angan-angan di belakang. Nggak kelihatan, hanya sewaktu-waktu kita melihatnya atau menolehnya. Ya, orang kan selalu melihat ke depan, jarang melihat ke belakang. Lah melihat ke belakangnya itu hanya saat dibutuhkan. Ada yang manggil baru noleh.
atau jalan terlihat sesuatu, penasaran, noleh suatu waktu ya. Tapi setiap saatnya depan yang dilihat. Itu yang kita perhatikan selalu, yang kita ingat selalu adalah kematian. Angan-angan hanya saat kita butuhkan. Saat duduk sama keluarga, itu kita membutuhkan angan-angan ya. Supaya apa? Asik ngobrolnya, bisa berbicara, bisa bergurau ya, sesuai ya, yang diajarkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam pembicaraan, di dalam ya, bergurau. Nah, ngumpul. Kalau eling mati itu ambil keluarga, akhirnya ya, tangis-tangisan ya. Suaminya ingat mati, istrinya ingat mati, anaknya ingat mati, akhirnya ndak mangan kabeh. Mari ngono keluwen mati kelaparan kabeh saoma apa gara-gara eling mati. Ndak. Jadi ketika kita ngumpul dengan keluarga, angan-angan dibutuhkan di situ. Supaya kita bisa wasta'in ala dzalika bil iktsar min dzikri hadhimil ladzat wa mufarriqil jamaat. Dapatkan untuk mempersingkat angan-angan itu dengan selalu ingat penghancur kelezatan dan pemisah perkumpulan, yaitu kematian. Jadi supaya kita nggak panjang angan-angan, supaya nggak merasa punya kesempatan dan waktu yang banyak, maka selalulah ingat mati. Makanya kematian itu dinyatakan oleh Rasulullah sebagai penghancur kelezatan. Dalam hadisnya Nabi mengatakan apa? Aktsiru min dzikri hadzimil ladzat. Katanya Nabi, aktsiru, perbanyaklah daripada mengingat hadzimil ladzat, penghancur kelezatan. Kalau ingat mati ya nak nafsu apa-apa wis. Bukan sekedar ingat ya. Kalau ingat mati banyak. Ketika kita ngubur eling mati, tapi sekedar gitu aja. Tapi kalau kita ingat mati itu yang dimaksud, yang bisa menghancurkan kelezatan, kalau kita bayangkan kematian itu ketika berada di liang lahat, ketika nanti di hari kebangkitan, kita bayangkan lah, di situ tuh benar-benar merusak kelezatan sudah, menghilangkan selera sudah. Kalau kita ya apa golek awak-awan mati ngono tok ya ndak, mari ngono disuguhno panganan ya lap-lep sik ketok duit wah sik motone melotot. Kenapa? Hanya sekedar gitu aja. Tapi kalau dia bayangkan bagaimana berada di liang lahat, akan menghadapi mungkar nakir, walaupun pertanyaan dan jawaban sudah kita ketahui, tapi mungkar nakir itu adalah makhluk yang mengerikan bagi orang-orang yang masih ya, dalam kehidupannya itu campur antara kebaikan dan ketaatan, apa kebaikan dan keburukan, ketaatan dan kemaksiatan. Itu membuat seorang akan sulit untuk berbicara. Walaupun dia tahu sekarang kalau ditanya semuanya bisa menjawab. Siapa Tuhanmu? Bisa menjawab. Siapa nabimu? Bisa menjawab. Siapa kitabmu? Bisa menjawab. Mana kiblatmu? Bisa menjawab. Tapi kalau ketemu munkar nakir, nah, beda. Kalau orang yang kehidupannya penuh dengan kebaikan, ketaatan, imannya kuat, ketemu munkar nakir biasa. Ini kalau diibaratkan murid, hafalannya mantep, dites sama gurunya dia akan baca dal. Itu imannya kuat, kesehariannya adalah ketakwaan.
Sama ketika ketemu mungkar nakir ditanya, dia akan jawab, bahkan mungkin balik pertanyaan kepada mungkar nakir. Tapi kalau murid yang hafalannya nggak kuat, berada di depan gurunya, hilang kabeh hafalane. Hafal tadi, tapi kurang kuat. Dites sama gurunya, padahal gurunya nyekel tok kitabnya, ndak ngamuk, ndak apa. Kacau semua sudah hafalannya. Yang mestinya Allah jadi Muhammad, yang mestinya Ka'bah jadi Al-Quran, kacau kabeh wis. Salah semua dalam menjawab. Begitulah kita. Lah kalau kita membayangkan kematiannya, bahkan setelah kematiannya, lah itu yang diperintahkan oleh Rasul SAW untuk kita perbanyak. Jadi kita bayangkan saat mati, saat diletakkan di yang lahat, apa yang berada di dalamnya, kemudian nanti ketika dibangkitkan, lah itu pengaruh. Makanya diperintahkan untuk diperbanyak. Lah kematian itu juga memisahkan, memisah antara kelompok, antara keluarga, ya. Pemisahnya adalah kematian. Wa tafakkar fi man daraja amamak minal ma'arif wal qarabat. Pikirkan kepada orang-orang yang sudah telah mendahuluimu daripada orang-orang yang kamu kenal ataupun kerabat. Kita mungkin punya teman SD, SMP, SMA, atau teman main, atau teman kerja, atau tetangga yang kita kenal sudah meninggalkan kita. Ada yang sudah meninggalkan kita tahun, ada yang bulan, ada yang mungkin masih hari. Kita pikirkan mereka dulunya gimana, kematiannya gimana, itu kita pikirkan. Oh, orangnya kayak gini, kematiannya seperti ini, ya, dan lain sebagainya. Dulu dia ada di sini seneng gini-gini, sekarang nggak ada. Ya, itu pikirkan, kembalikan lagi kepada kita. Waktuku kapan? Ini sudah pergi, ini sudah pergi, ini sudah pergi. Berarti setelah ini, ya, aku. Ya. Begitu juga kerabat, mungkin orang tua, mungkin saudara, mungkin sepupu dan yang lain sebagainya. Wastashir gurbal maut fa innahu aqrabu ghaibin yuntazar. Ya, milikilah perasaan bahwa kematian itu dekat, karena memang paling dekatnya sesuatu yang ditunggu-tunggu itu adalah kematian. Jadi bukan keluarga yang bakal datang, atau teman yang bakal datang, atau tamu yang akan datang, tapi sesuatu yang paling dekat yang ditunggu-tunggu adalah kematian. Wa kun musta'idan lahu mutakhawifan hujuma fi jamil halat. Jadilah kamu orang yang selalu bersiap untuk kematian, yang khawatir datangnya kematian di sembarang keadaan. Jadi kematian ini kalau poinnya ada dua, antara husnul khotimah atau su'ul khotimah. Lah kita harus siap menyambut kematian. Siap itu akan membuat kita enak, akan membuat kita nyaman. Kita di rumah sudah siap macam-macam. Ketika ada tamu datang seketika, kita tenang, kita nyantai. Karena apa? Kita punya segalanya untuk kita suguhkan, tinggal mana yang kita ambil. Kita nggak malu. Kita nggak malu, kita pun akan senang dengan kedatangannya, tenang. Tapi kalau misalnya nggak punya apa-apa, datang seketika tamu, gopo kabeh. Nanti nyuruh anaknya beli ini, nanti suruh ngambil ini, bingung kabeh. Kenapa? Nggak siap. Lah kita kematian juga seperti itu, harus selalu siap.
Jadi kapan kematian datang, kita nggak gelabrakan, kita nggak gupu, kita tenang. Tapi kalau nggak siap, ya gupu kabeh. Mau lari nggak bisa. Qul innal mautal ladzi tafiruna minhu fa innahu mulaqikum. Kematian yang kamu berusaha menghindar menjauh, kematian itu pasti datang. Menghindar nggak bisa, lari nggak bisa, sembunyi nggak bisa, mau nggak mau datang. Dan kita juga harus selain siap, harus khawatir datangnya kematian itu ke kita dalam keadaan apa. Harus khawatir. Jangan sampai kematian itu datang dalam keadaan maksiat, dalam keadaan lalai, dalam keadaan meninggalkan ketaatan. Itu harus kita khawatir. Karena satu, kita nggak tahu datangnya, nggak tahu datangnya. Kapan, siang, sore, malam, nggak tahu. Datangnya seketika. Makanya harus khawatir, siap juga harus khawatir. Karena itu kita lihat bagaimana Rasulullah, bagaimana para sahabat. Nabi dikatakan walladzi nafsi biyadihi ma rafa'tu tarafai fa dhanantu anni akhfiduhu hatta ukbat. Nabi berkata apa? Sumpah, katanya Nabi, demi Allah, aku tidak buka mataku, kemudian aku pejamkan, aku yakin masih hidup. Nabi ini buka masalah buka mata ini. Aku tidak buka mataku, aku yakin hidup sampai menutupnya. Aku tidak yakin hidup sampai menutupnya. Wala akal tuluk matan fadhanantu anni asiruha hatta ahusa biha minal maut. Bahkan aku tidak yakin memasukkan makanan ke mulutku sehingga aku menelannya, aku masih hidup. Jadi benar-benar apa? Merasa bahwa kematian itu sangat-sangat dekat, sehingga tidak membuka mata, yakin bahwa menutup masih hidup. Tidak memasukkan makanan ke mulut, yakin bahwa makanan itu bakal masuk, nggak yakin Nabi. Makanya ketika batal wudu, daraba alaihissalam biyadi alal haid litayamum. Nabi itu langsung menggunakan tangannya untuk meletakkan ke dinding tayamum, ambil debu. Karena dindingnya kan bukan seperti sekarang. Sekarang kan peluran, pelamiran cecetan. Kalau dinding sekarang itu khilaf antara ulama, boleh pakai tayamum dengan menempelkan tangan kita atau tidak. Tapi kalau dinding di zaman Nabi atau di daerah Timur Tengah yang masih menggunakan tangan liat, ya debu tok isinya. Dindingnya debu tok. Yang di pelamir atau yang dicat bagian dalam, luar ya ndak. Jadi kalau luar ya tanah sudah, hanya sebagian yang dicat dan sebagainya. Lah Nabi langsung menepukkan kedua telapak tangannya ke dinding tayamum. Para sahabat ketika melihat itu mengatakan kepada Nabi, innal ma'a minka qarib. Wahai Rasul, sesungguhnya air dekat darimu. Jadi para sahabat mengatakan apa? Tidak sah kamu tayamummu ya Nabi, tidak. Tapi para sahabat mengatakan sesungguhnya air sangat dekat darimu. Karena kita tahu tayamum itu diperbolehkan diantaranya karena tidak ada air kalau memang sehat.
orangnya sehat, nggak ada penyakit, nggak ada luka, maka tayamumnya itu ya karena tidak ada air. Tapi kalau orang sakit, ada luka ya, dengan syarat-syarat tertentu, maka dia tayamum. Lah tayamumnya kenapa? Karena tidak ada air? Enggak, tayamumnya karena ada luka atau semisalnya. Lah Nabi tidak ada luka, sehat, Nabi tayamum. Para sahabat ngomongin innal ma' minka garib, air dekat ya Rasulullah. Dijawab oleh Nabi, la adri la alli la ablughuhu. Aku nggak tahu, mungkin aku nggak sampai ke air itu. Dari sini ke tempat wudhu hanya berjarak berapa meter. Tapi Nabi tidak merasa sampai ke tempat wudhu masih hidup. Padahal hanya beberapa meter, tidak yakin hidup Nabi. Begitu juga sahabat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Beliau mengatakan kullum ri'in musbihun fi ahlih wal maut adna min syirakin alih. Setiap kita bangun pagi itu berada di tengah keluarga. Kan gitu, kita tidur merasa bangun ada istri kita, ada anak kita. Apalagi kalau liburan ini mungkin cucu kita ngumpul. Tapi dia nggak sadar bahwa kematian itu lebih dekat dari jepitan sandal jepit. Jadi bisa jadi yang dia bayangkan dia bangun di tengah-tengah keluarga, tapi mungkin kematian mendahulunya. Kematian mendahulunya. Nah, karena itu Imam Al-Ghazali beliau berkata, "I'lam annal mauta la yahjumu an fi waqtin makhsus wa halin makhsus wa sinin makhsus." Ya, ketahuilah bahwa kematian itu tidak datang di waktu tertentu, keadaan tertentu dan usia tertentu. Nah, oh kematian datang di usia 40 tahun, nah, tidak kurang tidak lebih, enggak. Oh kematian itu datangnya kalau sholat, nah, kalau ini tidak. Oh kematian itu datangnya di keadaan A, keadaan B, tidak. Jadi datangnya kematian itu tidak mengenal waktu, tidak melihat keadaan, dan tidak melihat usia. Satu yang harus kita ketahui, wala budda min hujumi, pasti datang. Jadi kematian itu pasti datang dalam keadaan apa? Nggak tahu. Di usia berapa? Nggak tahu. Di waktu apa? Nggak tahu. Tapi pasti datang. Itu nggak mungkin tidak, sudah pasti datang. Lah yang penting itu apa? Yang penting itu fal istiqdad lahu aula minal istiqdad li dunia. Yang paling penting itu adalah bersiap diri, menyiapkan diri untuk menyambut kematian, itu lebih utama dari mempersiapkan diri untuk dunia. Sekarang ini banyak yang menyiapkan uang untuk apa? Daftar anaknya sekolah, beli seragam sekolah, beli sepatu, beli tas, mempersiapkan ini semuanya itu nggak terlalu penting. Yang paling penting itu mempersiapkan kematian. Loh, anak saya sekolah, iya kamu boleh mempersiapkannya, tapi harus lebih kamu utamakan mempersiapkan diri untuk kematian. Jangan gara-gara mempersiapkan ini lupa mempersiapkan diri untuk kematian. Nah, ini seperti orang mau berangkat haji, ya, bingung oleh-oleh ini ndak menyiapno gawake dhewe. Sing ditotok oleh-oleh. Yang dipikirkan oleh-oleh. Lah dia nggak nyiapkan apa yang dia butuhkan di sana.
sampai waktunya tiba, ya akhirnya bingung dia. Mestinya obat dibawa, nggak dibawa. Mestinya bawa ini, bawa itu, nggak kebawa. Kenapa? Karena dia lebih sibuk untuk mempersiapkan oleh-oleh daripada dirinya. Lah begitu juga seperti kematian dan kehidupan dunia. Kalau kita ini sibuk dengan menyiapkan dunia, ya, maka kita nggak siap kematian ketika datang. Nah itu keliru. Ya, siapkan diri untuk kematian, ya, baru setelah kita mempersiapkan diri untuk kematian, baru kita menyiapkan apa yang kita butuhkan untuk dunia. Sholatnya, zikirnya, Al-Qur'annya, qiyamulailnya, doanya, itu penting. Jangan yang dipikirkan itu uangnya, ya, motornya, dan yang lain sebagainya. Walhasil intinya, panjang angan-angan itu harus kita ringkas, harus kita pendekkan agar tidak melalaikan kita, dan diantara caranya yaitu dengan selalu ingat mati, ya, sebagaimana Nabi SAW. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menghilangkan kita dari segala penyakit yang bisa melalaikan kita darinya, dan semoga Allah memberikan kepada kita taufik, kekuatan untuk terus melakukan ketaatan ibadah. Amin Allahumma amin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.